وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis mubarakah ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari wakaf dan ibtidah. Terakhir kita membahas jenis-jenis wakaf umum atau secara zatnya, atau wakaf dilihat dari qori'nya, dilihat dari pembacanya. Pembacanya itu berhenti karena apa? Itu maksudnya. Yang pertama kita sudah bahas, ternyata seorang qori bisa berhenti karena sedang ujian atau sedang belajar, ikhtibari ta'limi. Yang kedua, seorang qori juga kadang berhenti karena terpaksa, al-waqfu lidtirari. Dan yang ketiga, seorang qori juga bisa berhenti karena menunggu. Apa maksudnya menunggu? Al-waqfu lintidhari, waqaf menunggu. Asy-Syaikh Al-Husari dalam kitab Ahkamu Qiraatil Quran mengatakan bahwa yang dimaksud waqaf intidhari adalah wahwal waqfu alal kalimatil qur'aniyah dzatal khilaf. Jadi berhenti pada kata-kata Al-Qur'an yang ada perbedaan variasi lafaz dalam beberapa qiraat. Misalnya kata sirat yang bisa dibaca dengan sad, yang bisa dibaca dengan zai tebal, dan bisa dibaca dengan sin. Buat apa berhenti di sana? Liyastau'iba ma fiha minal qiraati war riwayat wa turuq wal aujuh. Untuk apa dia di sana? Untuk mengumpulkan seluruh bacaan yang sah menurut qiraat, riwayat atau torik serta wajahnya. Wala yakunu dzalika illa hala talaqi talib 'ala syekh. Dan keadaan seperti ini atau cara membaca seperti ini itu hanya sah ketika talaqi ala syekh, yaitu talaqinya seorang murid kepada gurunya. Artinya kalau tilawah harian enggak perlu baca seperti ini, ketika di dalam sholat juga enggak perlu. Karena saya pernah dengar ada seorang makmum yang protes, imamnya katanya baca jamak dalam sholat. Itu enggak ada istilah baca jamak dalam sholat itu ya. Bahkan baca jamak sendiri itu perkara baru. Dulu para ulama kalau mau talaki ifrad. Talaki qolun ya qolun aja. Talaki waras aja. Jamak itu perkara baru. Perkara baru. Jamak itu perkara baru yang tidak dikenal di masa sahabat, tidak dikenal di masa tabi'in, bahkan para ulama beda pendapat. Apakah sudah ada cara baca jamak di masa Imam Qiraat atau belum? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali menjamak adalah Abu Amr Al-Ala. Sebagian ulama mengatakan. Sebagian ulama yang lain lagi mengatakan jauh setelah itu. Begitu. Di masanya imam setelahnya, bukan imam qiraat. Begitu. Jadi para ulama beda pendapat. Kenapa? Karena di masa imam qiraat para rawi masih ifrad. Mereka enggak pernah menceritakan dalam biografinya saya menjamak qiraat ini, saya enggak pernah. Adapun perkataan Abu Amr ibn al-Ala yang ditafsirkan sebagai menjamak, bahwa beliau bukan Abu Amr al-Ala berarti. Saya agak lupa, Abu Amr al-Ala atau bukan. Atau Ad-Duri ya, saya agak lupa ya. Allah alam sahab. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya agak lupa. Intinya ada perkataan bahwa beliau mempelajari beberapa riwayat yang berbeda. Jadi orang-orang itu kalau belajar satu qiraat gitu kan. Nah, beliau ini mempelajari beberapa qiraat yang berbeda. Ditafsirkan oleh para ulama sebagai orang yang pertama kali menjamak. Begitu. Tapi ini masih multi interpretasi, artinya tafsirannya bisa banyak. Bahwa sesungguhnya menjamak qiraat itu adalah perkara baru yang tidak ada pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. Itu pasti tidak ada. Baru setelah itu kemudian muncul istilah menjamak qiraat.
Coba saya pengen ngetes chat GPT. Man awalu yajma'u qiraat gitu. Saya pengen ngetes. Karena lumayan jawabannya bagus-bagus kadang-kadang. Man awalu yajma' al-qiraat fi majlisin wahid. Benar enggak? Oh, jawabannya kalau di sini kalau chat GPT bilang dia Imam Nafi yang pertama kali katanya. Wallahu a'lam bishawab. Imam Nafi kata dia. Awalu man jama'al qiraat fi majlisin wahid wa Imam Nafi al-Madani. Ahadul a'immati sab'al masyhurina fil qiraat faqad kana yaridu ala talamidhi akthar min qiraati fi majlisin wahid wa yuqri'uhum bi wujuhi muta'addidah. Oh, dalam konteks ngajar. Jadi ternyata wallahu a'lam nih. Ini ada lagi yang mengatakan justru yang pertama kali itu adalah siapa? Ibnu Mujahid. Karena ketika beliau menyusun sabah fil qiraat, itu beliau membaca dengan jamak. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini informasi dari ChatGPT. Tapi kalau yang saya dengar sebelumnya itu antara Abu Amr Ibn al-Ala atau Ad-Duri. Saya agak lupa ini, Ad-Duri. Ad-Duri kan perawi untuk dua qiraat kan? Ad-Duri Abu Amr dan Ad-Duri Al-Kisai. Nah, Kila itu katanya beliau ini menjamak qiraat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bahwa ketika kita ingin menjamak qiraat, apa itu menjamak qiraat? Membaca beberapa qiraat yang berbeda dalam satu majelis. Misal, kita baca sirat, maka di sini kita boleh. Misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, maka kita boleh misalnya ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim. Kan itu bukan tempat wakaf. Ya, dalam konteks jamak itu tidak masalah wakaf pada tempat yang tidak dalam tanda petik tidak baik sekalipun, begitu ya. Walaupun yang lebih utama tetap wakaf pada tempat yang baik. Makanya para ulama dalam kaifiatul ada ketika di majlisul adanya tetap mereka mengedepankan wakafnya di tempat yang terbaik. Begitu. Walaupun boleh-boleh saja, begitu ya. Wa jam'ihil qiraati sab' awil asyar. Lalu kemudian dia menjamak qiraat asyar ataupun qiraat 7, begitu. Nah, ini saya contohkan di sini. Contoh seorang qari ingin mengumpulkan beberapa riwayah dari ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Maka sah bagi untuk baca ihdinas sirat, waqaf. Ihdinas sirat, waqaf. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi boleh-boleh saja, walaupun tidak utama. Yang utama tetap waqaf pada tempat yang terbaik. Makanya para ulama ketika membaca ayat ini tetap yang utama adalah baca satu ayat. Karena itu lebih utama, lebih sempurna maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu lebih utama. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Asy-Syaikh Atiyah Nasr dalam Ghayatul Murid mengatakan sebab kenapa waqaf ini disebut dengan waqaf intidhari. Wa qad summiya intidhariyan, dan waqaf ini disebut dengan waqaf intidhari li ma yantadhirul ustadzu, karena memang si ustadz itu nunggu. Jadi gara-gara apa? Disebabkan ma yantadhirul ustadz, disebabkan si ustadznya menunggu. Menunggu apa? Binat talib, nunggu muridnya baca beberapa kali begitu. Bisya'ni takammulatihi al-aujuh allati waradat fil ayati allati yaqra'uha. Jadi si ustadznya menunggu murid untuk bisa mengumpulkan beberapa riwayat yang berbeda. Jadi ustadznya nunggu, makanya disebut waqaf intidhari. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu dia hanya diamalkan ketika talaqi, karena yang nunggunya ustadznya. Gitu ya. Hukum berhenti pada kata-kata tersebut adalah jaiz, walaupun maknanya belum sempurna. Namun, apabila seorang qari telah berhenti pada kata tertentu, maka ia mesti memilih beberapa kata sebelumnya yang paling tepat untuk memulai kembali bacaan.
telah berhenti pada kata tertentu yang maknanya belum sempurna, saya perjelas di sini, yang maknanya belum sempurna, yang maknanya belum sempurna, ya, maka dia mesti mengulang beberapa kata sebelumnya paling tepat untuk memulai kembali bacaan. Yang baik sebelumnya yang baik, maknanya untuk memulai kembali bacaan. Kemudian menyambungkan kata tersebut dengan kata setelahnya apabila maknanya masih berkaitan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syai'atiyah dalam lanjutan perkataannya, yajuzu lil qari'il waqfu ala ayyi kalimatin. Ya. Boleh bagi seorang qari untuk berhenti pada kata apapun hatta ya'tifa 'alaiha baqi aujuhil khilafi fir riwayat. Wa illam yatimal makna, walaupun belum sempurna maknanya, maka dia boleh berhenti pada kata apapun. Yang penting itu adalah tempat di mana kata-katanya ada perbedaan qiraat. Kemudian dia mengumpulkan beberapa kata tersebut walaupun belum sempurna maknanya. Wal ya'lam, ketahuilah, annahu idzan tahal qari'u min jam'ihi liriwayat. Adapun kalau misalnya seorang pembaca Al-Qur'an telah selesai mengumpulkan riwayat alal kalimatil lati waqafa 'alaiha, yang dia ini berhenti padanya, fala budda lahu min wasliha bima ba'daha. Maka langsung saja melanjutkan ke kata berikutnya. Seperti tadi yang saya contohkan, ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim. Dilanjut aja langsung itu, yang terakhir. In kanat muta'alliqatan bima ba'daha lafdhan wa ma'na. Kalau masih berkaitan dengan kata setelahnya, baik itu kaitan makna maupun kaitan lafaz. Begitu caranya. Misalnya kalau misalnya antum ingin menggabungkan beberapa wajah dalam lata manna. Yang pertama ismam, yang kedua raum. Kalimatnya apa? Dari malaka la ta'manna. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Maka antum cara bacanya enggak mesti sampai ala Yusuf, enggak masalah. Malaka la ta'manna, enggak mesti malaka la ta'manna ala Yusuf, enggak mesti, walaupun boleh. Boleh bagi antum membaca malaka la ta'manna ala Yusuf, begitu misalnya. Itu boleh seperti itu, ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, ini adalah waqaf intidhari. Ada yang tanyakan berkaitan dengan waqaf intidhari? Kalau belum pernah belajar jamak, mungkin nggak kebayang ya. Nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum pernah belajar jamak, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajarinya. Minimal jamak syu'bah sama hafs, minimal. Waqaf yang keempat adalah waqful ikhtiyari. Ini adalah waqaf terakhir yang dilihat dari sisi qari. Apa itu waqaf ikhtiyari? Waqaf pilihan sendiri. Waqaf yang memang berhenti karena nggak ada sebab. Waqaf yang memang berhenti karena pengen waqaf. Begitu. Maka waqaf pilihan. Al-waqful ikhtiyari. Asy-Syaikh Muhammad Makki Al-Juraishi, ya, pakai shin. Dalam Nihayatul Qaulil Mufid mengatakan bahwa yang dimaksud waqaf ikhtiyari adalah wa huwa ayyaqsida li dzatihi min ghairi urudi sababin minal asbab, yaitu seorang qari sengaja berhenti tanpa ada sebab-sebab tertentu yang melatar belakanginya. Enggak ada sebab, intinya pengen berhenti aja gitu. Seperti itu. Asy-Syaikh dalam Ahkamul Qiraat memberikan definisi yang lebih rinci. Wa huwal waqful ladzi ya'madul qari'u ilaihi bimahdhi ikhtiyarihi. Murni karena pilihannya. Bimahdhi ikhtiyarihi. Murni karena pilihannya. Wa iradatihi, dan karena keinginannya. Limulahadzatihi ma'nal ayat. Karena berkaitan dengan makna ayat. Wartibatil jumal. Dan juga dengan memperhatikan apa? Makna ayat, kemudian hubungan antar kalimat, wa mauqi'il kalimati duna aya'ridalahu ma yaqtadil waqfa min udhrin. Kemudian juga letak-letak kata ya, tanpa ada sebab yang melatar belakanginya sehingga ia waqaf di sana. Au darurah, juga bukan karena terpaksa. Au ta'allumi hukmin, juga bukan karena ingin mempelajarinya. Au ijabatin soal, juga bukan karena menjawab pertanyaan. Maksudnya lagi ujian ya. Begitu. Jadi waqaf ikhtiyari adalah berhentinya
seorang qari dengan sengaja tanpa sebab-sebab yang telah disebutkan dalam waqaf ikhtibari, idtirari atau intidhari. Termasuk dalam hal ini adalah apabila qari tiba-tiba berhenti pada suatu kata untuk beristirahat dan mengambil nafas. Jadi kalau antum ada niat pengen istirahat, maka itu wakafnya wakaf ikhtiyari. Antum ada niat, aduh ini napas sudah mau habis, berhenti dulu itu wakaf ikhtiyari. Kecuali kalau napasnya habis, itu bukan ikhtiyari, itu idtirari. Tapi kalau napas belum habis, lalu memilih berhenti, itu wakaf ikhtiyari. Begitu. Asy-Syaikh Husari melanjutkan perkataannya, beliau menyatakan, wa hadzal qismu huwal muradu bil waqfi wa hadzal qismu mana tadi? Wa hadzal qismu huwal muradu bil waqfi 'indal itlaq. Dan jenis wakaf yang terakhir ini, wakaf ikhtiyari ini, inilah wakaf yang memang dibahas oleh para ulama hukumnya. Wakaf pertama, wakaf kedua, wakaf ketiga itu semuanya jaiz. Jadi hukumnya apa? Jaiz, boleh-boleh aja, nggak perlu dibahas. Nah, wakaf keempat inilah yang nanti oleh para ulama dibahas, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya nggak boleh. Begitu. Bimakna annahu idza dzukira lafdzu waqfin aw idza qila yuqafu ala kadza aw waqfu ala kadza tam aw kafin aw nahwi dzalik la yuradu bihi ila al-waqful ikhtiyari. Jadi maksudnya begini. Maksud bahwa wakaf inilah yang dimaksud oleh para ulama. Jadi ketika para ulama misalnya mengatakan wakaf itu ada yang tam, ada yang kafi, ada yang hasan, ada yang qabih. Nah itu maksudnya wakaf ikhtiyari. Itu maksudnya wakaf ikhtiyari, bukan wakaf yang lain. Kalau wakaf yang lain mah nggak ada istilah tam, kafi, hasan. Bebas aja, berhenti di tempat manapun. Tapi kalau kita berbicara wakaf ikhtiyari, maka kita akan membicarakan apakah kalimatnya telah sempurna atau belum. Begitu. Apakah kita boleh berhenti di sini atau tidak? Sedangkan pada wakaf yang sebelumnya, kita boleh berhenti dimanapun. Adapun wakaf yang keempat ini, kita tidak boleh sembarangan berhenti. Begitu ya. Apabila kita memperhatikan kitab-kitab yang disusun para ulama dalam bab wakaf, maka kebanyakan di antara mereka membahas wakaf ikhtiyari, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Karena sesungguhnya hanya dalam keadaan wakaf jenis inilah. Karena dalam keadaan wakaf jenis inilah, kok nggak bergerak? Seseorang harus benar-benar memperhatikan makna kata dan hubungan antar kalimat. Berbeda dengan jenis wakaf lain yang disebutkan sebelumnya, yang secara umum hukumnya jaiz, boleh. Wakaf ikhtiyari hanya boleh dilakukan apabila makna sebuah kalimat telah sempurna atau seminimalnya dapat dipahami dengan baik. Jadi kapan kita boleh wakaf ikhtiyari? Kalau kalimat telah sempurna atau minimal maknanya dipahami dengan baik. Kita udah paham maknanya maksudnya apa. Maka nggak mungkin kita misalnya berhenti di bism. Apa bism maknanya? Dengan nama apa? Dengan nama apa begitu? Misalnya begitu. Apabila seorang qari berhenti pada kata-kata yang belum sempurna atau tidak dipahami dengan baik, bahkan sampai merusak makna, maka memilih berhenti pada kata-kata tersebut terlarang, mamnu'. Terus larangannya itu makruh, haram atau sampai apa? Maka kadar larangan tersebut tergantung seberapa besar kerusakan makna yang ditimbulkannya. Artinya, larangan tersebut bisa bermakna aib, makruh, atau haram. Bahkan bisa jadi dosa besar yang mengakibatkan kufur kalau sengaja dilakukan pada tempat-tempat yang bermakna kufur. Seperti misalnya, contohnya ada orang sengaja berhenti misalnya pada kalimat fa'lam annahu la ilah. Sudah selesai. Ini bisa kufur ini. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Kufur kan berarti. Ikrar ateis berarti. Kalau sengaja. Tapi kayaknya nggak akan ada orang sengaja berhenti di situ ya.
paling nggak sengaja atau nggak tahu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wakaf itu kalau kita berbicara mengenai hukumnya di sini ada wakaf ikhtibari, idtirari dan intidhari, semua hukumnya jaiz. Boleh saja. Begitu. Adapun wakaf ikhtiyari ada dua, bisa jaiz, bisa mamnu'. Jaiz itu artinya boleh, mamnu' artinya terlarang. Kapan kita boleh berhenti? Kalau maknanya baik. Kapan kita terlarang berhenti? Kalau maknanya buruk. Maka berarti kita mesti memahami makna setiap ayat yang kita baca. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh pada wakaf yang terlarang. Demikian. Wallahu a'lam. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanya. Baik, kita lanjutkan. Bagian berikutnya ahkamul waqaf. Hukum-hukum waqaf. Sebelumnya kita berbicara aqsamul waqaf. Jadi ada jenis-jenis waqaf, ada hukum-hukum waqaf. Jenis-jenis waqaf itu maksudnya apa? Pembagian waqaf dilihat dari qari'nya, pembaca Al-Qur'annya. Sebab dia berhentinya kenapa? Gitu ya. Kalau hukum-hukum waqaf pembagian apa berarti ini? Maka di sini kita membicarakan hukum waqaf ikhtiyari. Yang pertama. Jadi kalau kita berbicara hukum-hukum waqaf, maka kita maksudnya berbicara mengenai hukum waqaf ikhtiyari. Yang kedua, dilihatnya dari sudut pandang apanya? Makruh. Makruhnya. Apa itu makruh? Yang dibaca. Jadi kalau jenis-jenis wakaf melihat wakaf dari sisi qari, kalau hukum wakaf melihat wakaf dari sisi makruh. Begitu bedanya. Yang dibacanya. Jadi ayatnya kayak gimana? Maksud melihat wakaf dari sisi makruhnya bagaimana? Yaitu melihat apakah makruhnya bermakna tam, bermakna kafi, bermakna hasan, atau bermakna qabih. Begitu. Jadi untuk menentukan apakah kita boleh berhenti atau tidak, maka kita mesti melihat ayatnya. Bukan orangnya, bukan, tapi ayat yang dilihat. Kalau tadi kita membicarakan sebab, itu dilihat orangnya, sebabnya kenapa dia berhenti. Tapi kalau sudah ikhtiyari, maka yang dilihat bukan sebabnya lagi, melainkan ayat yang dilihat. Yang dibacanya itu kayak gimana? Maknanya sempurna belum? Baik, Al-Imam Jazari mengatakan, wahya tuqsamu idzan thalathatan. Maka yang namanya hukum waqaf terbagi 3. Maksudnya apa? Hukum waqaf yang diperbolehkan. Maka hukum waqaf yang diperbolehkan ada 3. Kapan kita boleh waqaf? Saat ikhtiyari. Kapan kita boleh memilih untuk waqaf? Yang pertama adalah saat maknanya tam. Saat maknanya tam. Apa itu maknanya tam? Sempurna maknanya. Apa itu sempurna maknanya? Kalau dalam bahasa Indonesia, makna yang tam itu adalah akhir paragraf. Akhir paragraf. Tahu paragraf ya? Paragraf nggak? Tahu paragraf nggak? Nggak tahu? Pernah baca buku? Ada kalimat satu apa istilahnya? Satu apa ya? Satu blok, itu namanya paragraf. Si awal hurufnya maju, masuk sedikit. Ya, tahu? Itu namanya paragraf. Jadi setiap kali hurufnya masuk sedikit, itu namanya paragraf.
Jadi makna tam itu adalah akhir paragraf. Kapan sebuah kalimat disebut tam? Saat dia bermakna akhir paragraf. Ada? Coba saya kasih contoh sini, kasih contoh. Buku sini, contoh buku sini. Sini. Atuh. Sini. Nah, perhatikan ya. Nah, contoh nih. Nah, yang disebut paragraf itu satu blok ini. Sampai paragraf. Hurufnya masuk sedikit kan? Ini berarti awal paragraf. Kalau ada huruf masuk sedikit namanya awal paragraf. Kalau huruf selesai di sini, ini akhir paragraf. Kalau di sini, nah ini berarti kalau yang disebut akhir paragraf itu di sini. Setiap kali akhir paragraf berarti disebut maknanya tam. Setiap kali akhir paragraf ini tam, ini tam, ini tam, ini tam, ini tam. Gitu ya. Setiap akhir paragraf disebut maknanya tam. Tam itu sempurna artinya. Kapan sebuah kalimat disebut tam? Saat selesai kisahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia akhir paragraf. Kalamnya selesai. Begitu. Kemudian yang kedua, kita boleh waqaf ikhtiyari kalau maknanya kafi. Kafi itu artinya apa? Secara bahasa cukup. Maksudnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia titik. Berakhir SPOK-nya. Berakhir SPOK-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia kafi itu titik. Atau sebagian tempat mungkin koma. Atau sebagian tempat mungkin koma. Tapi yang pasti titik. Yang udah pasti titik. SPOK-nya udah selesai. Tapi masih ada kalimat lain yang berhubungan begitu. Itu namanya kafi. Kalau paragraf kan udah selesai. Kisahnya, kalamnya udah selesai kalau paragraf. Kafi itu titik. SPOK-nya selesai. Yang ketiga, kapan kita boleh waqaf? Saat maknanya hasan. Apa maknanya hasan itu? Bisa jadi koma, bisa jadi enggak koma. Cuma secara makna kita sudah paham. Seperti kalimat Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Udah paham? Dengan menyebut nama Allah. Makna di kepala kita udah paham. Enggak buruk maknanya dengan menyebut nama Allah. Itu namanya hasan. Ya. Maka baik di tam, di kafe atau di hasan kita boleh berhenti. Kita boleh berhenti. Cuma nanti yang beda adalah cara mulainya. Cara mulai yang beda. Cara mulai tam dan kafi langsung setelahnya. Cara mulai hasan mengulang dari kata sebelumnya. Itu cara mulainya. Baik. Al-Imam Ibnu Jazar rahimahullah ta'ala dalam bait ini menyebutkan 3 tingkatan yang diperbolehkan apabila kita ingin waqaf untuk beristirahat dan mengambil napas. Kapan saja? Yang pertama, apabila kalamnya telah sempurna. Apabila kalamnya telah sempurna. Maka kalau kita analogikan dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah akhir paragraf. Yang kedua, apabila susunan kalimatnya telah sempurna. Waqaf kafi. Dalam bahasa Indonesia kita analogikan kalau titik. Maknanya telah sempurna. SPOK telah sempurna. Yang ketiga, apabila maknanya dipahami dengan baik walau belum sempurna. Apabila maknanya dipahami dengan baik walaupun kalimatnya belum sempurna. Begitu. Ya. Apabila tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka dipastikan termasuk ke dalam waqaf qabih. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Berarti apa? Yang keempat adalah qabih. Maka Ibnu Jari mengatakan wa ghairu ma tamma, dan kalau tidak sempurna, bukan tam, bukan kafi, bukan hasan, qabihun. Maka itulah waqaf qabih. Tapi walahu yuqafu muddaran. Tapi kita boleh waqaf di tempat yang qabih muddaran, hanya ketika waqaf idtirari. Wa yubda qablahu, dan kemudian dimulai beberapa kata sebelumnya, mengulang beberapa kata sebelumnya. Begitu. Jadi waqaf qabih boleh nggak kita waqaf qabih? Kalau sengaja nggak boleh, kalau ikhtiyari nggak boleh. Tapi kalau tidak sengaja, kalau terpaksa, maka nggak masalah. Misalnya kita batuk, kita bersin, kita lupa, ya nggak masalah. Maka termasuk begini. Kalau misalnya
kita mau wakaf, tetapi wakaf yang hasan itu jauh. Wakaf yang tam sama kafi lebih jauh lagi. Yang ada wakaf qabih. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Hah? Gimana? Yang mesti dilakukan sebetulnya ya, yang lebih utama itu adalah habiskan napas. Baca sampai napas habisnya di mana? Baca sampai napas habisnya di mana? Ini opsi pertama. Saat kalau baca sampai habisnya napas, khawatirnya pas berhenti di tempat yang qabih banget gitu. Maka sebagian ulama mengatakan boleh berhenti pada tempat yang qabihnya paling ringan di antara qabih-qabih yang ada. Yang qabihnya paling ringan di antara qabih-qabih yang ada. Seperti perkataan Syekh Iman Suwaid ketika beliau menyarankan wakaf pada contoh surah Al-Baqarah yang kemarin dicontohkan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Ini kan wakaf qabih. Qabih banget tuh ya. Bahkan bisa jadi ini qabihnya akbah, sangat qabih. Maka daripada kita wakaf di sana, sedangkan kalau melanjutkan gak kuat, lebih baik kita wakaf di kama. Wakaf di kama itu bukan hasan sudah, karena belum selesai kalimat. Sebagaimana apa? Cuma dia qabihnya qabih yasir istilahnya. Qabih yang ringan. Qabih yang ringan. Karena secara makna enggak bikin rusak. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama. Belum selesai kalimat ya. Tapi enggak rusak. Qabih sebetulnya, cuma qabihnya qabih ringan. Jadi kalau kita terjemahkan, ya Allah, jangan engkau berikan beban kepada kami sebagaimana? Belum selesai kan? Sebagaimana apa? Belum selesai. Kalau kita lagi ngobrol begitu, kira-kira dipahami belum? Belum. Tapi rusak gak maknanya? Ya gak rusak, cuma gak dipahami aja. Nah ini namanya qabih yasir, qabih yang paling ringan. Qabih yang paling ringan. Ya. Termasuk ketika seseorang milih berhenti di kalimat qalu, qol. Ini kan belum selesai. Dan mereka berkata apa? Belum selesai, belum ada kalimatnya. Maka berhenti di tempat-tempat ini bukan sebagian, banyak ulama yang memperbolehkan. Banyak ulama yang memperbolehkan. Kenapa? Karena qabihnya qabih yasir. Qabihnya qabih yasir. Begitu. Walaupun belum hasan, belum baik maknanya. Tapi maknanya tidak rusak. Maknanya tidak rusak. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Maka itu bisa jadi opsi. Ya tapi tentu saja kita bisa mengetahui bisa berhenti di sana atau tidak, harus paham maknanya kan. Kalau nggak paham maknanya ya susah juga. Lagi-lagi harus paham maknanya. Kama. Ibtidaiyah kalau yang tadi di kama. Kan sebagaimana apa ya? Sebagaimana yang kau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Jadi kita memulai dari seakan-akan dari awal pembicaraan yang akan nyambung dengan kalimat setelahnya. Jangan berhenti di akhir pembicaraan. Jangan berhenti di akhir pembicaraan. Karena nanti kalau di akhir pembicaraan seperti misalnya hunafa. Itu kan akhir kan, hunafa itu kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Maksud dari akhir itu si hunafa itu nyambungnya ke belakang bukan ke depan. Ya kan? Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang lurus. Hunafa kan yang lurus. Yang lurus kan nyambungnya ke belakang, agama yang lurus. Maka jangan disambungin ke depan. Yang lurus dan dirikanlah sholat. Kan kurang nyambung secara makna. Yang lurus dan dirikanlah sholat. Yang lurus dan dirikanlah sholat. Gak nyambung. Karena yang lurus ini miliknya din. Begitu. Atau liya'budullah. Ya. Jadi menyembah Allah dengan hanif. Menyembah Allah dengan benar. Jadi gak bisa hunafa disambungin ke wa yuqimus shalah. Dan banyak orang yang melakukannya. Dengan alasan, ya ibtidah kan yang penting ngulang. Ya enggak begitu. Enggak yang penting ngulang. Ibtidah juga sama. Ada ibtidah tam, ibtidah kafi, ibtidah hasan. Kalau enggak dipahami, maka ibtidah qabih. Nah, daripada ibtidahnya yang qabih, mendingan wakafnya yang qabih ringan. Begitu.
Kenapa? Karena wakaf yang qabih ringan masih banyak diperbolehkan para ulama. Bahkan kita bisa menganggapnya sebagai idtirari. Karena kita nggak sanggup, maka terpaksa harus berhenti di situ. Nggak sanggup kalau lanjut terus ke sana, kepanjangan, maka terpaksa kita harus berhenti memilih tempat yang ringan qabihnya. Itu terpaksa. Tapi kan ibtidah nggak ada yang terpaksa. Ada nggak ibtidah terpaksa? Saya terpaksa ibtidah di sini. Nggak bisa lah. Ibtidah itu nggak bisa terpaksa. Ibtidah itu pilihan kita semuanya. Makanya nggak ada istilah ibtidah idtirari. Terpaksa kenapa? Masa ibtidah terpaksa? Terpaksa, saya nggak sengaja tiba-tiba ibtidah situ, ini nggak mungkin. Ibtidah itu pasti milih. Nggak ada ibtidah itu terpaksa. Maka mau nggak mau ibtidah itu cari tempat yang paling bagus maknanya atau yang baik maknanya. Nggak bisa yang buruk maknanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi qabih nanti bertingkat-tingkat. Ada yang aqbah, sangat qabih. Ada yang qabih yasir, qabih ringan. Ada yang asyaddu qubhan, berat sekali qabihnya. Begitu, wallahu a'lam. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari membagi wakaf dari ayat yang dibacanya atau makruhnya menjadi 4. Maknanya tam, hukumnya jaiz. Maknanya kafi, hukumnya jaiz. Maknanya hasan, hukumnya jaiz. Dan maknanya qabih secara umum terlarang. Ya, begitu. Hukum yang terikat pada jenis-jenis wakaf di atas adalah apabila kita wakaf secara ikhtiyari. Jadi kapan hukum di atas ini berlaku? Yaitu saat kita wakaf secara ikhtiyari. Kurang enak kalimatnya. Hukum di atas berlaku pada saat kita wakaf secara ikhtiyari. Itu lebih enak, lebih simpel kan? Kenapa? Beda banget kalimat sebelumnya. Hukum di atas berlaku pada kita wakaf secara ikhtiyari, udah selesai. Itu lebih jelas. Adapun apabila kita wakaf dalam keadaan ikhtibari atau intidhari atau ittirar, maka hukumnya jaiz dalam keadaan apapun sebagaimana telah diuraikan. Gitu ya. Jadi kalau ittirari, ikhtibari, intidhari, maka tidak masalah wakaf dimanapun. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Muqtafa dan Al-Imam An-Nikzawi dalam Al-Iqtida menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maratibul wakaf. Di antara mereka ada yang membagi wakaf itu menjadi 2 saja. Pokoknya tam sama qabih. Kalau nggak tam itu qabih. Berat sekali kalau gitu ya, nggak tam qabih. Cuma makna tamnya tam dan kafi sebetulnya. Makna tamnya tam dan kafi. Di antara mereka ada yang membagi menjadi 3. Tam, hasan, dan qabih. Yang pertama sempurna maknanya, yang kedua baik maknanya, yang ketiga jelek maknanya. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam Ibnul Ambari sebagaimana dikutip oleh An-Nikzawi. Beliau mengatakan al-waqfu ala thalathati aujuhin. Wakaf itu ada 3 jenis. Tam, wa waqfu hasan laisa bitamin, wa waqfu qabihin laisa bihasanin wala tam. Jadi ada wakaf itu ada 3. Tam, yang kemudian yang kedua hasan yang bukan tam, yang ketiga adalah qabih, bukan hasan dan juga bukan tam. Kemudian sebagian ulama membagi wakaf menjadi 4. Tam, kafi, hasan atau salih, dan yang keempat qabih. Ini merupakan pendapat Ibnu Mujahid, Abu Amr Ad-Dani, Ibnu Jazari, dan kebanyakan ulama ahli qiraah. Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan dalam Al-Burhan fi ulumil Quran, wal waqfu 'inda aktsaril qurra'i yanqasimu ila 4 aqsamin. Wakaf menurut kebanyakan ahli qiraat terbagi menjadi 4 yang tadi telah disampaikan. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan al-waqfu ala 4 aqsamin thumma mukhtarun wa kafin wa jaizun wa salihun mafhumun qabihun matrukun. Wakaf itu terbagi pada 4 jenis. Ya. Tam yang merupakan wakaf terpilih, kemudian kafi yang merupakan wakaf diperbolehkan. Kemudian apa lagi? Salih, wakaf yang dipahami maknanya. Salihun mafhumun, kemudian qabihun matrukun. Kemudian wakaf qabih yang tidak boleh diamalkan. Matruk, tidak boleh diamalkan. Begitu.
Ada juga ulama yang membagi menjadi 5, lazim, mutlak, jaiz, mujawwazun liwajhin, dan murakhasun lid-darurah. Ini murakhasun lid-darurah, seperti berhenti pada kalimat-kalimat kama, qala, qalu, itu namanya murakhasun lid-darurah. Wakaf yang diberikan keringanan karena memang ada keadaan yang mendesak. Ini madhabnya siapa? Madhabnya As-Sajawandi. Ada yang baca As-Sajawandi, ada yang baca As-Sijawandi, ada yang baca As-Sajawundi, ada yang baca As-Sijawundi. Bacanya banyak. Cuma kalau versi LPMQI Sajawandi. Cara baca dari LPMQI Sajawandi. Sajawandi, Sijawandi, Sijawundi, Sajawundi. 4. Saya dapat dari beberapa kitab 4. Jadi saya tahunya dari mana? Dari cover kitabnya. Cover kitabnya itu kan dikasih harokat. Ada yang tulisnya Sijawandi, ada yang tulisnya Sajawundi, ada yang tulisnya Sijawundi. Cuma kebanyakan kitab nulisnya Sajawandi. Di Indonesia yang populer Sajawandi. Nah, tanda wakaf Indonesia itu kebanyakan ikut Imam Sajawandi. Dalam Ilal. Dalam Ilal Wukuf. Saya ada kitabnya di atas, Imam Sajawandi. Persis dengan saya cek, oh iya Mushaf Indonesia sama banget. Sama banget Mushaf Indonesia itu. Jadi kalau kata Imam Sajawandi berhenti di sini boleh, Indonesia ada tanda baca minimal sila atau jim. Pasti itu. Jadi sangat berkesesuaian. Pokoknya Mushaf Indonesia itu Sajawandi banget deh gitu. Istilahnya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian ulama yang lain membaginya menjadi 8 jenis wakaf. Ada lagi, lebih banyak lagi. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau membagi wakaf menjadi apa? Tam, hasan, kafi, sholih, mafhum, jaiz, bayan, dan qabih. Jadi nggak cuma yang mafhum, ada yang wakaf jaiz, nggak masalah, itu boleh saja. Tsummal waqfu ala maratib. Kata beliau, wakaf itu ada beberapa tingkatan. A'laha yang paling baik adalah at-tam. Kemudian al-hasan. Setelah itu baru hasan. Kemudian al-kafi. Jadi di antara tam sama kafi itu hasan kata beliau. Justru hasan itu di atas kafi, di bawah tam. Ya. Tsumma sholih. Di bawah kafi istilahnya sholih. Di bawah sholih mafhum. Di bawah mafhum jaiz. Di bawah jaiz bayan. Dan di bawah bayan baru qabih. Jadi antara kalimat dipahami atau mafhum dengan qabih itu ada 2 tingkatan lagi yang boleh, kata beliau begitu. Ya bisa jadi inilah yang dimaksud oleh al-murakhas oleh As-Sajawandi ya, al-murakhas lid darurah. Yang di murakhas itu yang dirukhsah. Yang dirukhsah. Apa rukhsah itu? Dikasih keringanan, yang diringankan gitu ya. Al-murakhas yang diringankan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama yang lain membagi menjadi 9. Siapa yang bagi menjadi 9? Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Husari dalam kitab Ma'alimul Ihtida fil Waqfi wal Ibtida. Beliau bagi wakaf menjadi 9 apa saja? Waqfus sunnah, ada wakaf sunnah. Yang pertama wakaf sunnah kata beliau. Kemudian wakaf lazim, kemudian tam, kafi, hasan, sholih, jaiz, mu'anaqah, dan qabih. Ada 9. Adapun pendapat terpilih adalah pendapat mayoritas ulama, yakni membagi wakaf menjadi 4. Tam, kafi, hasan. Kenapa? Karena sebetulnya pembagian yang lain itu masuk ke sini semua. Ya. Intinya masuk ke situ semua. Misalnya tadi istilah mafhum, kemudian bayan, jaiz itu kan sebetulnya wakaf hasan kalau versi yang 4. Murakhas juga kan itu sebetulnya masih hasan lah, dapat dikatakan begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini disebabkan bahwa pembagian-pembagian yang ada pada intinya kembali pada keempat pembagian tersebut. Begitu. Hal ini akan tampak pada uraian-uraian berikutnya saat kami merinci setiap tingkatan tersebut satu demi satu.
Allahu a'lam. Ada yang tanyakan sampai di sini, dipersilakan. Kalau ditanyakan, tanya ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Gimana? Total. Kitabnya Sejawandi. Saya belum ngecek seluruhnya, tapi sementara ini yang saya lihat, saya amati secara umum, ya semuanya dari situ. Tapi apakah 100%? Wallahualam, saya nggak berani bilang 100% karena belum ngecek satu demi satu. Cuma sementara ini ketika saya lagi talaki kan sambil pegang kitab itu. Ada yang talaki sambil pegang kitab itu, disamain gitu. Belum ada yang beda. Sejauh ini belum ada yang beda. Saya belum menemukan yang beda pendapat. Begitu. Bukan tanda wakofnya ya, lebih tepatnya letak wakofnya. Kalau tanda wakofnya ikut tanda wakaf modern. Kalau Imam Sajawandi itu kalau nggak salah tanda wakofnya ada 8 beliau itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah tanda wakaf beliau ada 8. Ada to yang tanda wakaf Mushaf Indonesia Lama. Tanda wakaf Mushaf Indonesia Lama. Tambahannya selain mim, kalau yang modern mim, sila, kila, jim, udah ya. Sama anakoh, udah cuma 5 kan. Indonesia nambahin 1 lam alif. Nah lam alif itu dari Sejawandi. Tanda wakaf lam alif dari Sejawandi. Tanda tidak boleh berhenti. Kemudian dulu itu ada tanda wakaf to, mutlak. Satu laginya, ada 8, satu lagi apa ya? To, mim, qila, sila, jim, kemudian mim, qila, sila, jim, mu'anakoh, lam alif, to. Sama apa ya satunya? Tanda wakaf lama. Saya dulu Indonesia pakai itu, Mushaf Indonesia. Tanda wakaf lama. Satunya apa ya? To. Kemudian jim. Zai kalau nggak salah. Zai kalau nggak salah ya. Zai atau qaf, saya agak lupa. Zai atau qaf. Qaf mutlak istilahnya. Kalau zai itu jaiz. Kemudian ada 9 berarti. Qaf, ada qaf, zai sama qaf. Itu paling tanda wakaf lama itu. Itu Imam Sejawandi. Kalau sekarang sama dengan Mushaf Madinah, tandanya sama dengan Mushaf Madinah. Cuma letaknya masih tetap ikut Imam Sejawandi. Begitu. Kalau Mushaf Madinah rata-rata dari tafsir. Dari tafsir kalau Mushaf Madinah rata-rata. Biasanya sih ada di belakang Mushaf Madinah itu biasanya ada rujukan wakafnya dari mana. Karena Mushaf Madinah sama Mesir itu beda. Kalau Mesir kan rujukannya dari para ulama pentasihnya. Mereka berijtihad. Ngambil dari beberapa tafsir, ngambil dari beberapa kitab, terus diletakkan. Kalau Mushaf Madinah dari tafsir kebanyakan. Kenapa? Wallahualam kalau penggagas pertamanya mu'anakoh siapa? Penggagas pertamanya. Tapi kalau misalnya melihat penjelasan, nanti ada di sini penjelasan bahwa mu'anakoh itu diambil dari tata cara syair. Tata cara wakafnya syair. Begitu. Penggagas pertamanya siapa? Para ulama berbeda pendapat. Siapa yang pertama kali menggagasnya itu? Yang pasti dilihat dari makna. Memang dia nggak bisa berhenti di 2 tempat. Yang pasti dilihat dari makna tidak bisa berhenti pada 2 tempat. Makanya para ulama hanya membolehkan wakaf pada salah satu tempat saja. Kenapa? Karena kalau misalnya wakaf dua-duanya, maknanya nggak bisa dipahami. Tapi kalau wakaf pada salah satunya sesuai dengan tafsir. Bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Dzalikal kitabu la raib fihi hudalil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudalil muttaqin. Dua-duanya benar secara tafsir. Begitu. Tapi kalau kita wakaf, dzalikal kitabu la raib fihi, enggak jelas maknanya apa. Begitu. Jadi karena ada kerancuan makna apabila kita berhenti pada 2 tempat, maka para ulama kemudian memberikan solusi untuk bagi kita berhenti pada salah satu. Tapi kalau wasol semuanya nggak masalah. Karena wasol hukum asal bacaan Al-Quran. Cuma kalau kita berhenti di 2-nya, berantakan makna. Itu. Dan itu pun kembali ke tafsir lagi. Para ulama beda pendapat di mana saja wakaf-wakaf mu'anakoh. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 37,
ada yang bilang cuma 8. Begitu. Wallahu a'lam. Kembali ke tafsir. Intinya secara tafsir dia tidak bisa ditafsirkan dengan baik kalau wakaf di 2 tempat yang berbeda. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang akan kembali dipersilakan. Kalau tidak kita lanjutkan wakaf yang pertama. Hukum wakaf yang pertama yang diperbolehkan adalah saat kita wakaf pada tempat yang tam. Wakaf pada tempat yang sangat sempurna akhir paragraf. Al-Imam Ibnul Ambari dalam Al-Idah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf tam adalah al-waqfut tamu huwa alladhi yahsunul waqfu alaihi walibtida'u bima ba'dah wa la yakunu ba'dahu ma yata'allaqu bih. Wakaf tam itu adalah tempat yang baik untuk wakaf, dan apabila kita sudah wakaf langsung mulai dari kata berikutnya. Kenapa kita langsung mulai dari kata berikutnya? Karena kata berikutnya tidak memiliki hubungan apapun dengan kata sebelumnya. Maksud dari hubungan apapun adalah hubungan makna dan hubungan lafaz. Jadi hubungan ada 2. Ada hubungan makna, ada hubungan lafaz. Adani mengatakan, i'lam, ketahuilah annal waqfat tam, bahwasanya wakaf tam huwallazi yahsunul qat'u alaih. Bahkan beliau bukan cuma mengatakan wakaf. Wakaf tam itu adalah tempat yang baik untuk qata'. Ada yang masih ingat enggak? Qata' itu apa? Memutus bacaan berhenti. Gimana? Coba kalimatnya disusun dengan baik. Berhenti untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Berhenti untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Tempat terbaik untuk qata adalah ketika tam. Jadi kalau nggak tam nggak boleh. Begitu. Walibtida'u bima ba'dah, dan kita boleh langsung mulai dari kata setelahnya. Kenapa? Li'annahu la yata'allaqu bisyai'in mimma ba'dah. Karena memang tidak ada hubungan apapun dengan kata berikutnya. Tidak ada hubungan apapun dengan kata berikutnya. Al-Imam Ibnul Ambari dan Al-Imam Ad-Dani mengatakan, atau mereka tidak menyebutkan secara spesifik, apa sih maksud dari tidak memiliki hubungan apapun dengan kata berikutnya? Maka kita telah memahami bahwa yang dimaksud adalah hubungan lafaz dan hubungan makna. Jadi ada 2. Tidak memiliki hubungan apapun maksudnya tidak memiliki hubungan lafaz dan tidak memiliki hubungan makna. Pertanyaannya, apa makna hubungan lafaz dan apa maknanya hubungan makna? Apa maksud dari hubungan lafaz dan apa maksud dari hubungan makna? Lafaz itu hubungan apa? Hubungan i'rab atau struktur kalimat, hubungan SPOK kalau bahasa Indonesia, itu namanya hubungan lafaz. Jadi masih terkait SPOK-nya. Begitu ya. Adapun hubungan makna, SPOK-nya selesai tapi masih berhubungan secara kalam, secara kisah. Begitu, secara tema. Begitu. Nah, kalau tidak ada hubungan itu, tidak memiliki hubungan SPOK, tidak memiliki hubungan kalam, maka itu disebut dengan wakaf tam. Tidak ada hubungan lafaz, tidak ada hubungan makna. Jadi benar-benar sesuatu yang baru. Makanya tadi saya sampaikan, wakaf tam itu kalau kita analogikan dengan bahasa Indonesia, maka seperti berhenti di akhir paragraf. Misal kalau bahasa Indonesia, saya mau makan. Kalau kita berhenti di saya mau
makannya nggak dibaca, maka itu namanya berhenti di kata yang masih memiliki hubungan lafaz dengan kata setelahnya. Kenapa masih berhubungan lafaz? Karena mau dengan makan masih berhubungan. Begitu. Atau misalnya saya makan nasi. Lebih gampang. Saya subjek, makan predikat, nasi objek. Ya. Di rumah. Keterangan tempat. Di rumah. Saya makan nasi di rumah. Ketika antum berhenti dimakan, nasi di rumahnya nggak dibaca, saya makan. Ini namanya antum berhenti di kata yang masih memiliki hubungan lafaz. Kenapa sih hubungan lafaz? Karena antara makan dengan nasi di rumah masih punya hubungan SPOK. Begitu. Kemudian, kalau saya makan nasi di rumah titik, sedangkan adik bermain di kamar. Nah, sedangkan adik bermain di kamar, itu kalimat baru. Ketika antum berhenti, saya makan nasi di rumah. Berhenti di situ, tanpa melanjutkan sedangkan adik bermain di kamar, sedangkan adik bermain di kamarnya nggak dibaca, maka artinya antum sedang berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafaz dengan kata berikutnya. Tapi masih memiliki hubungan makna. Kenapa disebut masih memiliki hubungan makna? Karena masih berkaitan antara satu dengan yang kedua. Jadi hubungan makna itu hubungan antar kalimat, sedangkan hubungan lafaz hubungan dalam kalimat. Hubungan dalam kalimat ya. Jadi hubungan lafaz itu apa? Hubungan lafaz adalah hubungan di dalam kalimat. Hubungan dalam satu kalimat. Hubungan lafaz artinya adalah hubungan dalam satu kalimat. Saya makan nasi di rumah. Antum berhenti di salah satu katanya, itu namanya hubungan lafaz. Hubungan makna adalah hubungan antar kalimat. Jadi dua kalimat yang berbeda. Begitu. Itu namanya hubungan makna, hubungan antar kalimat. Kalau tidak ada hubungan lafaz dan tidak ada hubungan makna, maka itu namanya akhir paragraf. Akhir paragraf. Waqaf tam tidak memiliki hubungan makna, tidak memiliki hubungan lafaz, tidak ada hubungan lafaz, dan tidak ada hubungan makna. Sama dengan akhir paragraf. Jadi waqaf tam itu akhir paragraf. Kenapa? Karena tidak ada hubungan makna dan karena tidak ada hubungan lafaz sekaligus tidak ada hubungan makna. Tidak ada hubungan lafaz dan juga tidak ada hubungan makna. Maka waqaf tam disebut juga akhir paragraf. Karena nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan kata berikutnya. Begitu. Jadi waqaf tam itu adalah akhir paragraf. Ada yang tanyakan sampai di sini? Analoginya nyambung nggak? Nyambung ya? Khawatirnya analoginya sulit dipahami. Yang di Zoom apakah ditanyakan? Apakah waqaf tam selalu berada pada akhir ayat atau bisa juga terdapat pada pertengahan ayat? Bisa juga terdapat pada awal ayat. Bahkan bisa juga terdapat pada awal ayat. Seperti fid dunya wal akhirah. Itu tam. Atau kalla pada sebagian tempat. Itu tam. Pada sebagian tempat. Ya. Jadi yang namanya tam itu tidak mesti di akhir ayat. Dan akhir ayat tidak mesti tam. Begitu. Nanti ada penjelasannya sebetulnya. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Wa kaunuhu tamaman, dan yang disebut dengan tam la yakhlu, bisa jadi imma alla yakuna lahu ta'alluqun bima ba'dahu albattah, bisa jadi yang disebut sempurna itu enggak ada hubungan apapun sama sekali, la min jihatil lafzi wa la min jihatil makna. Maksudnya enggak ada hubungan lafaz juga enggak ada hubungan makna.
Fahuwal waqful ladzi istalaha alaihi al-a'immatu bitam. Maka kalau kita berhenti pada kata yang enggak ada hubungan lafaz dengan kata setelahnya, enggak ada hubungan makna dengan kata setelahnya, itulah yang disebut dengan waqaf tam oleh para ulama. Li tamamihil mutlak, karena benar-benar enggak ada hubungan apapun dengan kata setelahnya. Yuqafu alaihi wa yubtada'u bima ba'dah. Dan antum boleh berhenti di sana dan langsung memulai dari kata berikutnya. Gitu ya. Apa yang dimaksud hubungan lafaz? Huwa ayakuna ma ba'dahu kalimatil mauqufati 'alaiha muta'alliqan bima qablahu min jihatil i'rab. Jadi yang disebut hubungan lafaz adalah masih ada hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi i'rab, juga dengan kata setelahnya. Ka ayyakuna sifatan lil mutaqaddam au mudhafan ilaihi au ma'tufan au khabaran lahu au maf'ulan au nahwi dzalik. Kalau dalam bahasa Arab bisa jadi kata tersebut adalah sifat atau khabar atau ma'tuf atau maf'ul atau mudhaf ilaih dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi dia predikat, sebelumnya subjek, setelahnya objek. Bisa jadi dia objek, sebelumnya predikat, setelahnya pelengkap atau keterangan, begitu ya. Apabila kita analogikan dalam bahasa Indonesia, maksud dari hubungan lafaz adalah hubungan dalam susunan kalimat. Bahwa antara satu kata dengan kata yang lain masih memiliki hubungan SPOK. Gampangnya begitu. Walaupun gak mesti SPOK ya kalimatnya. Bisa SPO saja, bisa SP saja, bisa SPOPL, bisa apa lagi? Indonesia. SPO, SPOK, SPOPL ya. Begitu. Baik. Sedangkan maksud dari hubungan makna adalah huwa ayakuna ma ba'dal kalimatil mauqufati 'alaihi muta'alliqan bima qablahu min jihatil makna faqat duna syai'in min muta'alliqatil i'rab. Adapun hubungan makna adalah antara kata yang kita berhenti padanya dengan yang sebelumnya itu masih memiliki hubungan dari sisi makna. Maksudnya apa? Itu berarti hubungannya hubungan titik. Dengan kata berikutnya itu masih ada hubungan secara makna. Apabila kita analogikan dalam bahasa Indonesia, maksud dari hubungan makna adalah hubungan dalam susunan paragraf, atau lebih tepatnya hubungan antar kalimat dalam satu susunan paragraf. Hubungan antar kalimat dalam satu susunan paragraf. Bahwa antara satu kata dengan kata yang lain tidak memiliki hubungan SPOK. Kalimatnya telah berakhir namun masih berada pada satu paragraf yang sama. Dalam bahasa Indonesia, akhir setiap kalimat selalu ditandai dengan titik. Nah, ini maksudnya. Titik. Ya. Jadi, maksud dari tidak memiliki hubungan lafaz dan hubungan makna artinya telah berada pada paragraf terpisah. Dengan kata lain, waqaf tam adalah apabila kita berhenti di akhir paragraf. Itulah waqaf tam. Apabila kita berhenti di akhir paragraf. Permasalahannya adalah susunan Al-Quran tidak disusun sebagaimana tulisan biasa pada umumnya. Yang di dalam terdapat tanda baca seperti koma, titik atau paragraf. Al-Quran nggak begitu. Al-Quran disusunnya per ayat per surah, begitu kan? Ya. Dan hanya dipisahkan oleh ayat. Sedangkan tidak setiap akhir ayat selalu bermakna di paragraf. Bahkan tidak setiap akhir ayat selalu bermakna akhir kalimat. Karenanya kita mesti memahami makna setiap ayat Al-Quran untuk mengetahui apakah satu kata dengan kata lainnya masih memiliki hubungan lafaz, makna, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Namun demikian, setiap akhir surah, nah ini baru nih, setiap akhir surah selalu bermakna tam. Itu udah pasti. Setiap akhir surah selalu bermakna tam. Udah pasti. Tidak ada akhir surah yang tidak tam. Tidak ada satupun akhir surah yang tidak tam. Kemudian, apabila kalimat yang tam berada di tengah surah, maka biasanya terletak di akhir ayat. Biasanya. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Misalnya mana? Misalnya saat waqaf pada akhir ayat keempat surah Al-Fatihah.
Maliki yaumiddin. Maka ini tam. Maliki yaumiddin itu tam. Dari mana? Dari awal bismillahirrahmanirrahim. Dari awal alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kalau kita sambungkan Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tam. Kalimat yang baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat yang baru. Kemudian juga misalnya di surah Al-Baqarah, di mana? Di akhir ayat kelima, wa ulaika humul muflihun. Ini tam. Kenapa tam? Karena dia bercerita tentang orang bertakwa. Selesai. Ayat 6 berbicara mengenai orang kafir. Udah beda pembahasan. Begitu. Ayat 7 masih berbicara mengenai orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un. Ayat 6, ayat 7 berbicara orang kafir. Maka tam di ayat ke-7. Maka tam di ayat ke-7. Kemudian juga Innallaha ala kulli syai'in qadir ayat 20. Ini tam karena disitulah akhir pembicaraan mengenai orang munafiq. Dari wa minan nasi. Dari wa minan nasi sampai akhir ayat 20 itulah pembicaraan mengenai orang munafiq. Maka kita boleh ibtida dari ayat berikutnya langsung ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian juga di ayat ke-29 wa huwa bikulli syai'in alim. Atau misalnya hum fiha khalidun di ayat ke-39. Atau wa annahum ilaihi raji'un di ayat ke-46. Ini contoh-contoh akhir ayat yang tam. Contoh-contoh akhir ayat yang tam. Begitu. Pada sebagian mushaf, di antaranya adalah mushaf standar Indonesia, istilah yang diberikannya adalah MSI. Apabila akhir kalam, ini nama ya, mushaf standar Indonesia itu nama besar. Apabila akhir kalam berada di akhir ayat, maka biasanya akan diberikan tanda ruku' yang ditandai dengan huruf ain. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir dalam mushaf Indonesia. Dalam Indonesia begini, ya. Dalam mushaf Indonesia seperti ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini versi dobet Indonesia, versi huruf Indonesia, dan versi tanda baca Indonesia. Ada tanda ainnya. Begitu. Setiap akhir ayat yang diberikan tanda ruku', tanda ain itu, maka insya Allah selalu bermakna tam. Namun, tidak setiap akhir ayat yang tam diberikan tanda ruku'. Ini penting. Jadi kalau misalnya ada orang berhenti, kok berhenti di sini padahal nggak ada tanda rukunya? Karena nggak setiap yang tam itu ada tanda ruku'. Tapi setiap tanda ruku' itu insya Allah bermakna tam. Begitu. Tanda ruku apa sih? Disebut tanda ruku karena pada awalnya tanda tersebut digunakan oleh sebagian ulama Hanafiyah untuk memberikan batas bagi para imam agar mereka tidak ruku dalam sholat tarawih kecuali apabila telah sampai pada tanda tersebut. Sehingga Al-Quran akan dikhatamkan selama 1 bulan atau kurang. Begitu. Namun, tidak setiap akhir kalam selalu diberikan tanda ruku. Misalnya pada akhir ayat kelima surah Al-Baqarah. Di sana tidak terdapat tanda ruku. Padahal ya akhir kalam. Begitu ya. Begitu pula sebetulnya tidak setiap tanda ruku selalu bermakna akhir kalam yang disepakati para ulama. Kadang para ulama beda pendapat. Namun penyusun mushaf memilih kan di antara perbedaan pendapat itu. Ya, begitu. Karena sebagian kecil di antaranya tidak terletak tepat pada akhir kalam menurut sebagian ulama. Contohnya apa? Surah Al-Waqiah. Indonesia di MSI tanda ainnya di li ashabil yamin. Tanda ainnya di li ashabil yamin. Begitu. Ya. Begitu. Karena pada ayat ke-38 ini para ulama berbeda pendapat apakah ia waqaf tam atau kafi. Misalnya bisa dilihat di catatan kaki kitab Al-Muqtafa Imam Abu Amr Ad-Dani penjelasannya. Adapun apabila dilihat dari keseluruhan kisah, maka akan kita dapati bahwa kebanyakan ahli tafsir menyatakan akhir kisahnya justru terdapat pada ayat ke-40. Begitu. Nah, ini bedanya.
Seperti itu. Jadi kadang para ulama berbeda pendapat. Di mushaf Indonesia malah nggak ada tanda ainnya. Ya karena memang di sini para ulama berbeda pendapat. Misalnya tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir ya mengumpulkan 20 sampai ke 40. Jadi Ibnu Katsir itu kalau menafsirkan ayat selalu mengumpulkan satu tema. Jadi kalau misalnya antum lihat tafsir Ibnu Katsir itu pasti satu tema. Jadi kalau beliau mengumpulkan atau bikin sub bab baru, maka itu artinya tema baru. Jadi kalau misalnya antum mau taklid sama pilihan Ibnu Katsir bisa aja. Saya bingung ainnya di mana sih, rukunya di mana sih, akhir temanya di mana sih? Lihat aja tafsir Ibnu Katsir. Begitu. Jadi Ibnu Katsir selalu mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema baru ditafsirkan. Ya tentu saja ini ijtihadnya beliau, ijtihadnya Ibnu Katsir. Maka Ibnu Katsir menafsirkan ayat 20 sampai 40 itu satu tema. Begitu. Sebagaimana Imam Ad-Dani yang mengatakan bahwa akhir ayat ini merupakan wakaf tam. Beliau juga sama di akhir ke-40 wakaf tamnya. Begitu. Bahkan demikian pula yang dijelaskan dalam tafsir tahlili yang diterbitkan oleh Kemenag. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini para ulama beda pendapat. Cuma yang menarik ini di tafsirnya Kemenag itu menyatakan di situ akhirnya. Tapi di mushafnya ainnya di sebelumnya. Nah itu agak kurang konsisten ya. Pertimbangannya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sampai saat ini kami sendiri belum mengetahui sebab mengapa Kemenag lebih memilih untuk meletakkan, atau lebih tepatnya bukan Kemenag sih. Mengapa LPMQ ya, Kemenag itu cuma tantangan doang. LPMQI lebih memilih untuk meletakkan tanda tersebut di akhir ayat ke-38 dan bukan di akhir ke-40. Wallahu a'lam. LPMQ. Ada I-nya enggak sih LPMQ? LPMQ. LPMQ. LPMQ doang. Ya, LPMQ. LPMQ di bawah Kemenag sebetulnya kalau secara struktural. Cuma Kemenag enggak ngurusin detail, enggak ngurusin teknis. Makanya lucu kalau misalnya ada orang yang kemudian tiba-tiba memprotes LPMQ hanya gara-gara di bawah Kemenag. Wah katanya. Sekarang itu menterinya, menteri agamanya kemarin ya. Sekarang menteri agama siapa sih? Oh, rektor ini ya, rektor PT IKI sekarang itu, menteri agamanya. Ya, katanya sih ada pengaruh-pengaruh pendidikan baratnya juga secara pemikiran yang sekarang itu. Walaupun enggak setajam yang kemarin. Yakut itu kan barat banget yang pemikirannya kan. Waktu Kemenagnya itu Yakut, banyak yang protes kan. Wah ini Kemenagnya gak bener nih, ntar mushaf bakal diubah. Tiba-tiba ada berita LPMQ akan mengubah 186 kata. Makin ramai waktu itu. Banyak itu yang protes. Wah bener nih, Kemenagnya liberal, mushaf aja diubah. Padahal gak ada hubungan sama Kemenag. Kemenag itu gak paham masalah itu. Itu siapa? Itu lajnah. Dan itu bukan mengubah mushaf, tapi hanya menyesuaikan madhab. Banyak orang nggak paham. Rame sekali itu. 2018 atau 2019? 2018 ya. Itu rame sekali itu, Masya Allah. Lagi rame-rame 2019 ganti presiden itu dulunya ya. Makin tajam itu serangan terhadap LPMQ jadinya. Orang-orang pada nyerang LPMQ. Lajnah ini nggak benar. Di bawah Kemenag. Padahal nggak ada hubungan. Kemenag itu cuma tanda tangan doang. Karena nggak ngerti masalah ini. Ini murni adalah aktivitas atau usahanya para kiai, para ulama yang ada di LPMQ. Tapi saya juga nggak paham kenapa ainnya di 38 bukan di 40. Wallahualam ya, apakah mungkin sekadar mengikuti kitab tertentu? Wallahualam bisawab. Apakah bisa jadi mungkin mengikuti Imam Sejawandi juga? Wallahualam bisawab. Saya belum buka yang Sejawandi yang di Al-Waqiah ini. Maksud dari referensi apanya? Kitabnya. Kitab tanda ainnya. Wallahualam ya, kalau kitab yang jadi rujukan utamanya kitab apa? Karena sepertinya sudah tersebar. Jadi kalau yang saya pahami itu bukan di kitab referensinya, tapi mushaf yang dicetak oleh Turki Utsmani. Karena kan percetakan modern pertama itu Turki Utsmani yang punya. Melalui angkatan lautnya. Makanya disebut mushaf Bahriyah. Mushaf angkatan laut.
Nah, yang saya pahami dari situ, termasuk tanda baca, termasuk tanda baca wakaf, itu kebanyakan ngambil dari situ, mushaf bahriyah istilahnya. Bahkan kalau nggak salah, mushaf pojok itu awalnya dari situ. Wallahualam ya, kalau nggak salah. Kenapa kemudian sekarang banyak ayatnya di pojok? Kalau nggak salah dari situ. Mushaf bahriyah itu. Istilahnya mushaf bahriyah. Karena dulu yang nyetak itu adalah Angkatan Laut Turki Utsmani. Dan itu di bawah pengawasan para ulama mazhab Hanafi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wakaf tam juga terkadang dapat terletak sebelum berakhirnya ayat. Ya, bisa jadi di akhir ayat, bisa jadi penghujung tapi belum akhir ayat. Misalnya mana? Di sini misalnya. Qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Maka di sini telah selesai perkataan Bilqis. Maka di sini telah Bilqis itu kila ya, katanya namanya Bilqis begitu. Katanya namanya Bilqis. Israiliyat. Kila namanya Bilqis. Adapun Al-Qur'an sendiri nggak nyebutin, para ahli tafsir pun nggak nyebut secara spesifik namanya siapa. Cuma memang Bilqis itu terkenal. Ada yang nyebut sekadar Ratu Saba aja. Ratu Saba, bukan Ratu Saba. Ratu Saba. Kalau orang Inggris bilangnya Sheba. Queen of Sheba. Bukan orang Inggris, orang Eropa atau orang Amerika. Queen of Sheba. Jadi Sheba. S-H-E-B-A. Queen of Sheba. Jadi kalau misalnya antum dengar cerita Queen of Sheba, itulah Bilqis sebetulnya. Queen of Sheba. Di beberapa game ada tuh Queen of Sheba. Saya pernah lihat itu. Oh, ada Bilqis di sini karakternya. Queen of Sheba. Ada itu. Jadiin karakter game ternyata. Queen of Sheba, terus kalau Sulaiman ya Solomon ya, mereka King Solomon istilahnya kalau Sulaiman. Orang barat bilangnya King Solomon. Jadi di sini Ratu Saba mengatakan qalat, ya, ini Ratu Saba yang bilang sampai apa? Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Selesai. Ini tam. Kemudian wa kadzalika yaf'alun, ini bukan perkataan Bilqis lagi. Bukan perkataan Bilqis lagi ini, wa kadzalika yaf'alun. Ini adalah penegasan. Allah berfirman, wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah yang mereka lakukan. Bukan perkataan Bilqis lagi. Jadi ini sudah tam menurut para ulama. Begitu. Ini merupakan tafsir dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dinukil oleh para mufassirin. Begitu. Allahu a'lam. Demikian pula kadang wakaf tam juga terletak di pertengahan ayat. Cukup jauh dari akhir ayat. Sebagaimana wakaf pada surah Al-Furqan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Maka ini merupakan penyesalan dua tokoh Quraisy yang zalim. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf dan saudaranya Ubay bin Khalaf. Di mana keduanya saling menyalahkan satu dengan lainnya di akhirat kelak. Mereka saling menyalahkan. Ya. Aku tersesat setelah dia datang kepadaku. Kata yang satunya, enak aja. Ente duluan yang sesat gitu. Gitu. Jadi mereka tengkar. Enak aja. Walaupun saya nggak datang juga ente pasti sesat gitu kan. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan apa yang terjadi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana syaitanu insani khudhula. Maka demikianlah setan yang membuat manusia itu tersesat, saling bermusuhan, saling saling berkhianat satu dengan yang lain, begitulah. Seperti itu. Yakni bahwa setan telah mengkhianatinya dan memalingkannya dari kebenaran. Kemudian mengajaknya bersama dalam kebatilan serta menyeru orang-orang kepada kebatilan tersebut. Bahkan wakaf tam kadang terletak di awal-awal ayat, hanya berselang satu atau dua kata setelah berakhirnya ayat. Seperti misalnya ayat 219 dalam surah Al-Baqarah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tatafakkarun. Ini pas pojok kiri bawah gitu ya. Ayat ini ada di pojok kiri bawah dan sering jadi tempat qata bagi para imam. Rakaat keduanya fid dunya wal akhirah, ini enggak nyambung.
Rakaat keduanya fid dunya wal akhirah. Ya. Cukup banyak para imam salat yang mengakhiri bacaan pada akhir ayat ini. Karena akhir ayat ini terletak tepat di sudut kiri bawah dalam mushaf cetakan Madinah dan yang mengikuti susunan halamannya. Mushaf Indonesia juga sama. Padahal akhir kalamnya terletak pada awal ayat berikutnya. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Nah, akhir kalamnya. Walaupun kita nggak masalah wakaf di la'alakum tatafakkarun karena sunnah wakaf setiap akhir ayat. Tapi jangan kotok di sana. Jangan kotok di sana. Begitu. Setelah mempelajari hal ini, jangan sampai saat menjadi imam kita masih mengakhiri bacaan atau kotok. Maksudnya di sini kotok pada kata la'alakum tatafakkarun, ya. Sebelum ruku dan baru membaca lanjutan ayatnya pada rakaat berikutnya. Apalagi apabila lanjutan ayat tersebut baru dibaca pada sholat yang lain. Nggak nyambung sama sekali. Karena walaupun berhenti pada kata la'alakum tatafakkarun dapat dipahami maknanya, namun mengawali bacaan dari fid dunya wal akhirah jelas membuat maksud ayatnya tidak bisa dipahami dengan baik. Begitu. Waqaf tam yang terletak di awal-awal ayat juga terdapat pada surah Al-Kahf. Misalnya pada akhir ayat ke-90, lam naj'al lahum min duniha sitra. Adapun akhir kalamnya adalah kadzalik. Kadzalika lam naj'al lahum min duniha sitra. Kalimatnya begitu. Awal kisah ini dimulai dari ayat 83 yang menceritakan perjalanan Dzulqarnain, kemudian ditutup oleh awal ayat ke-91 yang bermakna demikianlah. Jadi kadzalikanya secara makna di depan. Gitu. Kadzalik. Demikianlah kisah perjalanan Dzulqarnain dan semua perlihatannya baik ketika dia menuju ke barat maupun ke timur. Jadi secara makna kadzalika lam naj'al lahum min duniha sitra. Begitu. Juga terdapat pada surah As-Saffat, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail, ya. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail. Begitu kalimatnya. Begitu. Dan sungguhnya kamu hai penduduk Makkah benar-benar akan melalui sisa-sisa rumah-rumah mereka dalam perjalanan dagang ke Syam, baik pada waktu pagi dan pada waktu malam. Begitu. Kemudian juga terdapat surah Az-Zukhruf, wali buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun. Wa zukhrufa. Sampai di sini wa zukhrufa. Begitu. Ini kadang-kadang orang kurang perhatian. Pokoknya akhir ayat tempat kotok. Bahkan kadang-kadang kotok di tempat yang tidak baik maknanya. Ini tidak tepat ya. Kotok itu harus di akhir ayat yang tam. Maka Allah SWT buatkan pintu-pintu dari perak dan rumah-rumah mereka dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar dan kami berikan pula perhiasan dari emas. Wa zukhrufa, perhiasan. Untuk lafaz yang tam untuk lafaz yang tam dan berada di tengah ayat, walaupun kita boleh wakaf padanya, namun kita tidak boleh mengakhiri bacaan di sana. Misalnya udah tam nih, tapi masih tengah ayat, boleh nggak sadaqallahul azim? Nggak boleh. Begitu. Karena tempat yang diperbolehkan untuk mengakhiri bacaan harus memenuhi dua syarat sekaligus, yakni akhir ayat yang tam. Ada pertanyaan di Jaziriyah juga kemarin. Tempat koto adalah akhir ayat yang tam, akhir kalimat yang tam, ya kan? Akhir surah, nggak mesti akhir surah, akhir surah terus repot ya. Kalau akhir surah terus repot lah, nggak bisa tam gitu. Baca Al-Baqarah, aduh belum akhir surah gimana ternyata ini kotoknya gitu. Nunggu akhir Al-Baqarah gitu kan. Nggak mesti akhir surah ya, nggak mesti. Kemudian dari sisi makna yang dipahaminya, waqaf tam nanti terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan waqaf tam lazim dan ada yang disebut waqaf tam mutlak. Ini pembagian menurut sebagian ulama sebetulnya. Pembagian menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain enggak membagi menjadi seperti itu. Jadi mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa waqaf lazim itu enggak mesti tam. Sebagian ulama mengatakan waqaf lazim itu enggak mesti tam. Nanti kita bahas juga, nanti ada pembahasan atau ada beberapa tempat yang menurut para ulama lazim padahal bukan tam.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Moderat. Kalau nggak ada berarti kita istirahat dulu. Ya, silakan. Kemudian pada intinya berarti kita itu hanya boleh wakaf secara pokok itu menjadi akhir ayat yang tam aja. Betul. Kalau untuk kotok wajib di akhir ayat yang tam, wajib di tempat yang tam akhir ayat. Kalau wakaf silakan. Kalau kotok tidak bisa. Begitu. Dipahami ya? Baik. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ditanyakan, kita akhiri sampai di sini dulu. Setengah jam ke depan insya Allah kita lanjutkan kembali. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.